Dalam situasi sekarang, lo dihadapkan sama dua pilihan. Pasrah menerima keadaan atau tetap produktif menyambut the new normal. Sama kayak MLD Spot yang berusaha hadir dengan program-program andalan. MLD Spot TV kali ini hadir dengan format episode spesial untuk tetap memberikan cerita-cerita inspiratif buat lo mau lagi dimanapun. Social distancing buat kita kangen banget berinteraksi sama orang-orang terdekat. Rasa rindu inilah yang bikin Inspiring People kali ini, Josh Felix, menghadirkan pengalaman fotografi yang berkesan. Sebelumnya, gue udah pernah difotoin sama sosok yang satu ini. Seneng banget bisa difotoin sama dia. Dan sekarang, gue mau catching up dan ngobrol-ngobrol sama dia. Hai Kak Jos! Hai. Apa kabar nih? Alhamdulillah kabar baik. Kita tuh terakhir ketemu kapan ya Kak Jos? Terakhir ketemu kita pas foto depan rumah kan? Oh iya. Tapi udah sebulan lalu sih. Gini Kak Jos, orang-orang kan taunya itu lo fotografer, tapi sementara gue sempet nge-searching lo itu sempet nyanyi. Lo pernah jadi musisi ya? Dulu tuh emang gue nyanyi dari kecil. Terus terakhir gue nyanyi itu mungkin Java Jazz 2012 kali ya, habis itu gue gak pernah nyanyi lagi. Terus kenapa bisa beralih ke fotografi? Jadi awalnya abis nikah gue sama temen gue buat PH, tapi lebih ke video. Terus gue ketemu Tompi, ngobrol-ngobrol banyak tentang fotografi. Ya dari situ terus sampai sekarang jadi berkecimpung di fotografi. Berarti lo nggak ada pengalaman apapun tentang fotografi dong? Pengalaman fotografi gue nggak ada sama sekali sih. Otodidak aja, jadi belajar-belajar. Ya lebih sering nanya sama Tompi tentang foto gitu. Oh berarti lo banyak belajarnya itu malah dari Tompi sendiri ya? Yes, Tompi yang ngajarin gue foto. Gue itu tahu lo pertama kali karena banyak fotoin potret orang-orang. Kayak gue sempat ngeliat Jeffrey Nicole, Putri Marino, dan lain-lain. Tapi sebenarnya lo itu sempat jadi fotografer panggung kan? Itu gimana ceritanya? Sebenarnya basically kan awal karir motret gue sebagai fotografer panggung kan. Jadi fotografer si almarhum Glenn Fredly. Terus suatu ketika kenapa doyan portrait? Waktu itu dia meminta gue untuk potret sebuah majalah. Harusnya kan dari fotografer majalah yang handle kan, tapi waktu itu si Glenn minta, Jos mendingan lo aja deh yang motretin gue, lo bisa nggak gitu. Akhirnya masa gue sih gitu, gue sama sekali belum pernah motret portrait buat, apalagi kan beda gitu kan feel-nya kan antara lo motret panggung sama motret buat komersial kan beda gitu. Kalau gitu mulai dari foto-foto potret, terus akhirnya brand-brand mulai masuk untuk kerjasama bareng lo gitu? Dari situ iya. Dari situ akhirnya lagi-lagi kan si Glenn yang bukain jalan kira-kira. Iya dari situ gue mulai moto buat brand-brand gitu, buat komersial sih. Nah, gue juga tahu lo sempat kolaborasi bareng sama Ucita Pohan. Itu bikin photobook ya kalau nggak salah. Itu gimana? Kok bisa? Jadi intinya gue pengen berkarya jujur sih. Karena kan di saat itu gue bosen banget berkarya tanda kutip yang nggak jujur tuh kita di drive sama klien kan. Jadi gue bosen setiap foto tuh jadi nggak real gitu. Makanya gue ketemu sama Ucit, gue bilang sama Ucit, kita buat apa yuk, buat kolaborasi yuk gitu. Gue pengen banget foto tapi sama sekali nggak gue edit. Makanya jadinya bicara tubuh itu, jadi gue foto dan dia nulisin tentang si bagian-bagian dari tubuh itu. Lo kan juga sempat jadi foto behind the scene-nya buat beberapa film kan? Gimana ceritanya lo bisa masuk akhirnya ke dunia film? Kalau dalam sebuah produksi film itu divisi kita namanya sih lebih ke still fotografi ya. Cuman banyak yang belum tahu gitu, banyak yang belum aware. Orang taunya cuma sekedar BTS nih, oh ini cuma foto BTS gitu. Padahal kan singkup kita di dalam
divisi still kan cukup banyak gitu kan. Ya termasuk BTS juga. Tapi di situ kan juga ada key art juga, ada sampai poster film juga. Meski relatif baru sebagai still photographer, Josh Felix sudah dipercaya mengurus still fotografi buat film-film box office tanah air. Sebenarnya kenal sama Josh Felix tuh udah cukup lama banget gitu kan. Kenalnya tuh dari tahun 2014-an. Jadi project pertama yang akhirnya bikin kita berkolaborasi tuh filosofi kopi yang pertama. Kita ngeliat skill Josh tuh sangat berkembang gitu, dan seru banget buat kita bisa eksplorasi dan bisa memaximize apa yang Josh punya gitu secara talenta gitu. Dan terakhir kali kami bekerja sama untuk still fotografi itu di film NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini, ditambah Josh juga jadi fotografer untuk still fotografi poster film NKCTHI. Terus awalnya gimana bisa jadi still photographer? Awal masuk ke still, lagi-lagi gue diminta oleh almarhum Glenn Fredly untuk membantu Angga Sasongko pada saat itu. Dia bilang, Josh, lu nggak mau coba motretin Philcop ya gitu kan. Awal kan ini baru juga kan, dunia baru, boleh deh. Karena gue selalu tertantang dengan apa yang baru gitu, dunia baru gue selalu tertantang. Jadi awal karir gue masuk ke still foto pas filosofi kopi. Lo kan juga jadi salah satu still photographer buat nanti kita cerita tentang hari ini. Terus ada portrait seriesnya kan? Iya. Ceritain dong. Jadi waktu itu gue meeting sama ibu produser, Anggia Karisma. Dia pengen buat kayak group shot gitulah, tapi di set gitu. Jadi kan kita harus ngumpulin tuh, misalkan dia lagi break, lagi apa, kita harus buat callingan baru untuk membuat si series ini. Dari pengalaman lo jadi still photographer, apa yang ngebedain dari jenis-jenis atau genre-genre foto sebelumnya yang pernah lo gelutin? Still fotografi menurut gua challenge yang paling menantang sih kalau misalkan di dalam industri foto ya. Karena di situ kan banyak elemennya tuh. Di situ ada foto jurnalis, ada foto portrait, dan lain-lain lah. Jadi satu divisi itu sangat banyak kanal fotografinya gitu. Kak Josh, gue tahu kan still photographer itu ada komunitasnya. Dan kalau nggak salah, lo kan salah satu yang ngebuat tuh, salah satu pencetusnya. Itu apa sih? Jadi kenapa gue membangun Indonesian Still Photographer ini, gue kepengen membuat sebuah wadah sih. Wadah di mana kita bisa menggabungkan semua still photographer yang ada di Indonesia. Kalau kegiatannya Indonesian Still Photography sendiri itu ada apa aja? Kemarin kita membuat sebuah donasi. Jadi kita membuat donasi lelang still foto. Yang isinya tuh kita menjual karya-karya foto kita untuk membantu para pekerja film yang terkena dampak COVID ini. Oh, yang bentuknya itu lelang donasi ya? Kalau nggak salah tuh foto gue juga salah satunya ada di situ. Nah, kalau dari hasil lelangan itu yang paling mahal berapa dan foto yang mana? Fotonya Bumi Manusia. Fotonya yang si Iqbal itu. Nominalnya 5 juta. Itu paling tinggi itu. Wow. Ngomong-ngomong tentang COVID-19 ini, berpengaruh nggak buat lo? Buat gue sebagai fotografer, cukup besar karena pertama job-job semua cancel. Ada juga yang pending. Jadi kalau misalkan bisa dibilang, ini titik terendah gue sebagai fotografer ya ini dia. Gue udah motret kurang lebih hampir 100 ya. 100. Banyak juga ya.